Pimpinan KPK Nawawi Pomolango telah melakukan pengambilan sumpah jabatan di hadapan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo sebagai Ketua Sementara KPK periode tahun 2019 sampai dengan tahun 2024. Nawawi mengatakan bahwa pada sisa waktu masa jabatan ini akan fokus terhadap pencapaian target-target kinerja yang telah ditargetkan sejak awal tahun. KPK akan terus bersinergi dan berkolaborasi dengan para aparat penegak hukum, kementerian lembaga, pemerintah daerah, badan usaha, dan seluruh pemangku kepentingan pemberantasan korupsi. KPK akan terbuka pada setiap kritik, saran, masukan, dan kolaborasi dari seluruh elemen masyarakat demi keberlanjutan dan perbaikan pemberantasan korupsi ke depannya. KPK mengumumkan penahanan terhadap Bupati Muna LMRE yang ditetapkan sebagai tersangka dugaan suap terkait pengajuan Dana Pemulihan Ekonomi Nasional atau PEN untuk Kabupaten Muna, Sulawesi Tenggara tahun 2021 sampai dengan tahun 2022. Direktur Penyidikan KPK, Asep Guntur Rahayu, mengatakan kasus tersebut berawal ketika LMRE selaku Bupati Muna mengajukan pinjaman dana PEN dengan nilai besaran 401,5 miliar rupiah. KPK kemudian menahan tersangka LMRE untuk 20 hari pertama di rutan KPK. KPK resmi meluncurkan 22 Desa Anti Korupsi 2023 yang ditandai dengan pemberian penghargaan kepada desa terpilih dari 22 provinsi di Indonesia. Pemberian penghargaan berlangsung di Desa Tengin Baru, Penajam Pasir Utara, Kalimantan Timur. Deputi Pendidikan dan Peran Serta Masyarakat KPK, Wawan Wardiana dalam sambutannya mengatakan bahwa kesadaran masyarakat akan perilaku anti korupsi di desa nyatanya lebih rendah dari perkotaan. Padahal, nilai-nilai kearifan lokal sendiri sudah ada di desa. Pembentukan percontohan Desa Anti Korupsi 2023 merupakan tindak lanjut dari program Desa Anti Korupsi yang diinisiasi oleh KPK sejak tahun 2021 dengan menggandeng Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Kementerian Dalam Negeri, dan Kementerian Keuangan. KPK menetapkan dan menahan BS, pihak swasta, sebagai tersangka dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi berupa suap dalam penanganan proyek pekerjaan yang bersumber dari APBD Kota Bandung. Dalam perkara ini, KPK sebelumnya telah menetapkan para tersangka lainnya, yaitu YM, Wali Kota Bandung periode tahun 2022 sampai dengan tahun 2023, DD, Kepala Dinas Perhubungan Pemkot Bandung, KR, Sekretaris Dinas Perhubungan Pemkot Bandung, BN, Direktur PT SMA, SS, CEO PT Sivo, dan AG, Manajer PT SMA. Percepatan teknologi informasi kian mendorong kemajuan reformasi birokrasi di Indonesia. Lewat penerapan teknologi informasi, proses administratif menjadi lebih efisien, transparan dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat, ditambah inovasi good governance yang dapat meningkatkan aksesibilitas informasi bagi publik. Hal ini dikemukakan Sekretaris Jenderal KPK, Cahya Hahareva dalam sambutannya di kegiatan Festival Media Digital Pemerintah atau FMDP tahun 2023 yang bertajuk Menjawab Tantangan Disrupsi lewat Inovasi dan Kolaborasi di Yogyakarta. KPK berharap kegiatan ini bermanfaat bagi peserta dalam meningkatkan kompetensi pengelolaan informasi publik, sebab keberhasilan kebijakan bukan semata-mata dilihat dari sisi teknokrasi, tetapi juga dari aspek komunikasi yang lebih baik dan komprehensif. Sebagai bagian dari rangkaian peringatan menuju Hari Anti Korupsi Sedunia atau Hakordia tahun 2023, Festival Media Digital ini juga diisi dengan rangkaian seminar, diskusi, workshop, serta pameran dengan melibatkan para narasumber dengan latar belakang yang beragam, baik sebagai profesional ataupun praktisi di dunia kehumasan untuk berbagi pengetahuan dan wawasan kepada para peserta. KPK mengadakan Rapat Koordinasi Nasional Pendidikan Anti Korupsi atau Rakornas PAK tahun 2023 yang dilakukan secara daring dan luring di Jakarta. Deputi Bidang Pendidikan dan Peran Serta Masyarakat KPK, Wawan Wardiana, berharap dokumen Stranas PAK serta panduannya yang telah disusun bisa menjadi cikal bakal dalam program nasional jangka panjang menuju Indonesia Emas tahun 2045. KPK menetapkan Hakim Agung nonaktif GS sebagai tersangka korupsi penerimaan gratifikasi dan tindak pidana pencucian uang terkait pengurusan perkara di Mahkamah Agung.
Perkara ini sebagai temuan lanjutan fakta-fakta perbuatan pidana lain saat proses penyidikan perkara suap pengurusan perkara di Mahkamah Agung. Direktur Penyidikan KPK, Asep Guntur Rahayu mengatakan, GS diduga menerima gratifikasi senilai 15 miliar rupiah selama menjabat Hakim Agung pada periode tahun 2018 sampai dengan tahun 2022. GS ditahan selama 20 hari ke depan guna kebutuhan proses penyidikan terhitung mulai 30 November 2023 hingga 19 Desember 2023 di rutan KPK. Menyambut Hari Anti Korupsi Sedunia yang diperingati setiap 9 Desember, Badan Pengelola Keuangan Haji atau BPKH menggelar seminar pencegahan korupsi. Pada kesempatan ini, Wakil Ketua KPK Nurul Gufron mengingatkan bentuk korupsi yang harus dihindari dalam pengelolaan dana haji. Di antaranya adalah praktik kotor pencucian uang. Gufron mengatakan ada banyak ragam bentuk korupsi yang harus diwaspadai. Karena itu, KPK mendorong BPKH untuk memperkuat sistem pengawasan internal yang sudah berjalan dengan baik. Lewat seminar ini, seluruh jajaran BPKH diharapkan mampu meningkatkan pemahaman tentang korupsi. Selain itu juga praktik benturan kepentingan, gratifikasi, dan tindak pidana pencucian uang. Demikian kegiatan Komisi Pemberantasan Korupsi pada pekan kelima di bulan November tahun 2023 yang terangkum dalam KPK 24 jam. Dapatkan informasi selengkapnya melalui website kpk.go.id. Salam anti korupsi.